Kembali dalam perbincangan program Daerah Bicara KBR 68H, kita tengah berbincang seputar mengupas otonomi kampus setelah atas Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Saya sampaikan saudara tidak bisa berpartisipasi secara langsung, tapi Anda bisa mengirimkan pesan singkat ke 0812 1188181. Jangan lupa cantumkan nama serta alamat singkat Anda. Bersama saya ada Presiden BEM Kema Unpad, ada Wildan Givari, lalu juga ada Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pak Patono Suwitnyo, lalu juga ada Pengamat Pendidikan Prof. Satrio Sumantri Brojonegoro yang masih setia bersama kita membahas seputar otonomi kampus telah atas Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Kriteria perguruan tinggi untuk pelaksanaan otonomi tadi, lalu juga Asep, apakah ngambil dari SPP? Jadi kalau kita lihat di pasal 62 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 itu dikatakan bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi, ya. Kemudian yang pasal 62 tetap ayat 3 mengatakan dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksudkan pada pasal 62 ayat 2 dievaluasi secara mandiri oleh perguruan tinggi. Jadi yang melakukan evaluasi perguruan tinggi itu diminta untuk melakukan self evaluation, ya. Apakah mereka itu sudah mempunyai kemampuan untuk menjalankan otonomi. Tetapi nanti Dikti dalam ini nanti akan melakukan review terhadap self evaluation yang digunakan yang dilakukan oleh perguruan tinggi negeri. Kemudian pasal 62 ayat 4 mengatakan ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam peraturan menteri, ya. Nah, sekarang biasanya itu setiap undang-undang itu disahkan, maka di dalam pasal-pasalnya itu dicantumkan kebutuhan untuk dibuatkan peraturan pelaksanaan atau peraturan yang lebih detail dari undang-undang itu, apakah dia itu berupa peraturan pemerintah PP atau cukup dengan peraturan menteri. Nah, kriteria mengenai dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi untuk melaksanakan otonomi itu nanti akan diatur di dalam peraturan menteri. Sekarang ini peraturan menteri itu dan PP yang merupakan amanah dari Undang-Undang nomor 12 ini itu sedang diproses, ya. Ada kira-kira sekitar 12 PP yang ini sudah digabung-gabungkan dan sekitar 22 dari permen itu yang akan dibuat, yang sekarang sedalam proses. Yang berikutnya itu adalah apakah nanti itu perguruan tinggi negeri yang diberi otonomi keuangan, apakah pimpinan perguruan tinggi diberikan wewenang untuk mendapatkan sumber pendanaan. Sumber pendanaan biasa kita katakan sebagai PNBP. Jawabnya adalah ya. Dan ini diatur di dalam Undang-Undang nomor 12. Kalau kita lihat, maka yang diharapkan mendanai pendidikan tinggi itu yang pertama adalah pemerintah pusat, yang kedua adalah pemerintah daerah, yang ketiga itu adalah ya industri, yang keempat itu adalah perguruan tinggi itu sendiri, yang kelima itu adalah mahasiswa, ya orang tua mahasiswa. Jadi pimpinan perguruan tinggi ya diberikan akses, diberikan kekuasaan untuk menggali PNBP. Pertanyaannya adalah tadi itu adalah apakah dengan adanya hak pimpinan perguruan tinggi untuk mendapatkan sumber pendanaan pembiayaan pendidikan tinggi yang salah satunya adalah dari mahasiswa akan menjadikan SPP mahal. SPP itu menjadi mahal. Bapak Ibu semuanya, adik-adik sekalian, ini saya sangat prihatin terhadap persepsi yang berkembang di masyarakat.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu sekarang di judicial review oleh mahasiswa di salah satu perguruan tinggi dan beberapa dosen. Itu belum selesai, bulan lalu ada lagi kelompok masyarakat yang lebih luas, ada mahasiswa ya perguruan tinggi di UI, di UGM, ada ibu-ibu, kemudian ada LSM, itu juga yang melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 12. Bahwa melakukan judicial review itu adalah hak setiap negara, saya sangat paham. Tetapi argumentasi yang digunakan untuk melakukan judicial review itu saya sama sekali tidak habis pikir, apalagi yang melakukan judicial review itu adalah mahasiswa. Harusnya mahasiswa itu mempunyai kemampuan analisis yang bagus sehingga di dalam membuat argumentasi kenapa suatu undang-undang itu harus dilakukan judicial review. Hampir semua, bukan hampir semua dari kelompok yang melakukan judicial review itu mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 12 itu akan menyebabkan pendidikan tinggi itu menjadi lebih mahal. Ini adalah sama sekali tidak betul. Karena dalam pasal 88 di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu disampaikan bahwa pemerintah itu secara periodik menetapkan satuan biaya operasional perguruan tinggi. Kemudian pemerintah juga memberikan bantuan operasional perguruan tinggi negeri seperti halnya pemerintah itu memberikan BOS, bantuan operasional sekolah untuk SD, untuk SMP, untuk SMA, untuk SMK. Bapak Dono, saya juga penasaran nih tanggapannya dari Prof. Satrio sebelum kita berlanjut seputar dari perbaikan atau revisi dari Undang-Undang Sistem Keuangan Negara. Tadi juga dari Wildan belum terjawab ya terkait transparansi. Tapi nanti saya penasaran kalau pantauannya dari Prof. Satrio, kalau misalkan fakultas atau perguruan tinggi diberikan kewenangan begitu untuk mencari sumber pendanaan, kalau ada yang nakal begitu, gimana Pak Prof. Satrio? Mungkin nggak? Atau bisa dikatakan tadi SPP harus turun. Kalau nggak ada yang menurunkan nanti nggak dicairkan lagi. Tapi pelaksanaan seperti apa sih Prof. Satrio, pengalaman Anda selama ini? Ya, jadi yang pertama kita yakini semuanya baik, nggak ada yang nakal. Yang mahasiswanya baik, dosennya baik, pimpinannya baik, pemerintah juga baik. Iya. Ya, semuanya itu mempunyai niat yang sama supaya pendidikan tinggi itu maju. Nah, kemudian ada tadi permasalahan mengenai besaran yang oleh satu pihak dianggap terlalu mahal, sisi lain juga dianggap itu mungkin tidak mencukupi, kemudian caranya untuk mendapatkan tambahan juga tidak mudah, ada kekhawatiran teman-teman di mahasiswa nanti menjadi mahal. Apakah dekan atau rektor dibolehkan untuk memungut dari mahasiswa? Saya kira kan persoalannya pada besaran yang harus kita sepakati dulu. Kita semua harus tahu sebetulnya berapa sih biaya untuk mendidik seorang sarjana, entah itu farmasi atau Vkom atau ekonomi, di Unpad misalnya, 4 tahun untuk S1, berapa kebutuhan real? Nah, angka itu yang sampai sekarang itu belum dipahami dan disepakati bahkan di kalangan pemerintah maupun DPR. Jadi saya mengerti posisi Pak Dono, beliau sulit sekali gitu loh posisinya. Kenapa? Satu pihak harus memberikan pendidikan yang bermutu, sisi lain tidak dibenarkan memungut dari mahasiswa terlalu mahal. Tapi juga di kondisi yang lain lagi, ternyata DPR tidak menyetujui kalau pendidikan tinggi itu anggarannya dinaikkan gitu loh. Yeah. Mereka mengatakan cukup segini, bilang nggak cukup sebetulnya yang. Jadi kuncinya sekarang pemerintah itu belum memberikan anggaran yang cukup untuk pendidikan tinggi. Nah, karena kampus itu diminta untuk berprestasi, terpaksa kadang-kadang kampus itu memungut dari mahasiswa. Kalau ada yang nakal tiba-tiba, udah SPP-nya dimahalin aja begitu. Kan dia bilang harus turun, nggak boleh naik. Kalau ada oknum-oknum begitu. Saya kira kalau gini Mbak, kalau memang cukup diberikan, nggak akan mengut mereka, ya. Tapi sisi lain karena nggak diberikan kecukupan,
mereka dituntut untuk mutu yang tinggi dan sebagainya. Dosen juga tidak boleh sampai miskin kan kasihan, gajinya kecil gitu loh. Mesti kerja keras, mikirnya setengah mati, gajinya kecil. Jadi perlu tambahan juga lah supaya hidupnya wajar. Dari mana sumber ini? Terpaksa dari mahasiswa. Tapi itu yang harusnya tidak boleh ditempuh oleh mereka, karena mereka harusnya juga diberikan pemerintah. Kalau plat merah, kalau PTS lain soal itu ya, mereka harus punya cara sendiri itu. Jadi intinya pada pemerintah itu sekarang ini belum mendanai pendidikan tinggi secara penuh, sehingga mutunya belum baik dan masalah-masalah ini muncul di lapangan. Makasih. Terima kasih Prof. Satrio. Wildan pasti udah nggak sabaran pengen menanggapi Pak Dono dan Prof. Satrio. Tapi usai jeda berikut ya. Iklan dulu kita. Saudara, program Daerah Bicara KBR 68 akan kembali usai jeda berikut.